Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I do hope you are all doing well ya. Halo semuanya, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kabar teman-teman semua selalu baik-baik saja dan sehat-sehat selalu ya. Amin. Welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Today we are going to learn or know about something. Ya, jadi pada hari ini kita akan mengetahui tentang sesuatu yang baru, teman-teman ya. Nah, seperti yang terlihat di layar teman-teman, pada hari ini kita akan mengetahui untuk silabus dan juga LPS mata kuliah bahasa Inggris, teman-teman ya. Lebih tepatnya di sini untuk program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah PGMI Sekolah Tinggi Agama Islam STI Darul Falah, teman-teman ya. Okay everyone, are you ready to start our meeting today? Apakah siap untuk memulai pertemuan kita pada hari ini? Thank you so much. Without further ado, let's get started. Nah, untuk yang pertama, teman-teman, kita akan mengetahui terlebih dahulu untuk silabus mata kuliah bahasa Inggrisnya. Nah, ini ada A, identitas, teman-teman ya. Nah, untuk identitasnya ada nama mata kuliah, tentu saja bahasa Inggris. Kemudian untuk kode mata kuliahnya adalah NAS ya, 21.05. Kemudian ada bobotnya yaitu 2 SKS, semesternya itu semester 3, alokasi waktu totalnya adalah 80 menit, teman-teman ya. Jadi satu SKS-nya adalah 40 menit. Kemudian ada capaian pembelajaran mata kuliah, teman-teman. Di sini dibagi menjadi beberapa part atau bagian, teman-teman. Ada sikap ya. Nah, untuk sikap itu ada yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menunjukkan sikap dan nilai ke-NU-an. Kemudian yang kedua, memiliki moral, etika, dan kepribadian Islam di dalam menyelesaikan tugasnya. Yang ketiga, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air. Yang keempat, mampu bekerja sama dan mampu memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya. Yang kelima, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat atau temuan original orang lain. Kemudian yang keenam, menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas. Yang ketujuh, menginternalisasi nilai, norma, etika akademik, dan etika profesi. Yang kedelapan, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya sebagai sarjana PGMI. Yang kesembilan, menunjukkan sikap dan semangat kemandirian dan kewirausahaan. Nah, itu untuk sikapnya. Kemudian, untuk capaian pembelajaran mata kuliah dalam pengetahuan, ya ini ada dua teman-teman. Yang pertama adalah menguasai konsep komunikasi lisan dalam bahasa Inggris di lingkungan sekitar berdasarkan konteksnya. Kemudian yang kedua, menguasai konsep komunikasi tulisan bahasa Inggris dalam hal penulisan artikel dan presentasi ilmiah, teman-teman ya. Kemudian selanjutnya adalah keterampilan umum. Yang pertama adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bahasa Inggris dasar. Ya. Kemudian di sini untuk yang kedua, mampu mengkaji implikasi atau implementasi pengetahuan dan teknologi berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bahasa Inggris. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam penyelesaian masalah di bidangnya berdasarkan hasil komunikasi. Yang keempat, mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja secara kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan berdasarkan tanggung jawabnya. Dan yang kelima atau yang terakhir di sini adalah mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris sesuai bidangnya, teman-teman ya. Dan selanjutnya adalah terkait dengan keterampilan khusus.
Ini ada dua teman-teman. Yang pertama, mampu berkomunikasi lisan dalam bahasa Inggris di lingkungan sekitar berdasarkan konteks. Dan yang kedua adalah mampu berkomunikasi tulisan dalam bahasa Inggris dalam hal penulisan artikel dan presentasi ilmiah. Ya. Kemudian selanjutnya adalah deskripsi singkat mata kuliah, teman-teman ya. Nah, mata kuliah ini didesain untuk mempelajari dan mengasah keterampilan dasar bahasa Inggris yang harus dimiliki oleh mahasiswa S1. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mempraktikkan keterampilan dasar bahasa Inggris untuk keperluan akademis dan non-akademis sehingga dapat berkomunikasi dan menunjang karir di ranah internasional. Ya, itu untuk deskripsi singkat mata kuliah ini, teman-teman ya. Selanjutnya adalah materi. Nah, ada beberapa materi di sini yang akan kita pelajari di semester 3, teman-teman, ya. Nah, ada yang pertama adalah introducing oneself and others, ya. Jadi memperkenalkan diri sendiri dan orang lain. Kemudian juga ada describing things, feelings, ya, people and places. Jadi di sini adalah menggambarkan benda-benda. Nah, ini mohon maaf sekali feelingsnya harusnya hanya satu, teman-teman ya. Jadi feelings, perasaan, kemudian juga people, orang-orang, dan juga places, tempat-tempat, teman-teman ya. Kemudian ada expressing likes and dislikes, jadi mengekspresikan kesukaan dan ketidaksukaan, teman-teman ya. Kemudian juga ada offering and requesting, ya, ada menawarkan ya dan juga meminta. Dan ada juga giving opinions, teman-teman, memberikan pendapat. Ada juga ini expressing agreements and disagreements, jadi mengekspresikan setuju dan tidak setuju, teman-teman. Ada retelling stories ya, menceritakan kembali cerita. Selanjutnya ada explaining process and procedure, jadi menjelaskan proses dan juga prosedur. Ada writing application letter and CV or curriculum vitae ya, jadi menulis surat lamaran dan juga CV. Kemudian ada juga job interview ya, wawancara pekerjaan. Selanjutnya ada making presentation 1 dan making presentation 2 ya, ini terkait dengan membuat presentasi, teman-teman ya. Selanjutnya adalah komponen evaluasi, teman-teman. Di sini ada aspek penilaian dan juga presentasinya. Untuk aspek penilaian yang pertama itu adalah ujian akhir semester. Untuk presentasinya adalah 35%, ya, jadi besar ya. Kemudian juga ujian tengah semester, presentasinya adalah 25%. Kemudian aspek penilaian tugas, presentasinya adalah 20%. Aspek penilaian kehadiran, presentasinya adalah 10%, dan aspek penilaian keaktifan mahasiswa itu 10%. Jadi untuk totalnya adalah 100%, teman-teman ya. Jadi mohon untuk diperhatikan. Selanjutnya kita akan mengetahui untuk kriteria penilaian, teman-teman ya. Nah, di sini ada nilai A, B+, B, C+, C, D, dan yang terakhir adalah E ya. Kita sama-sama lihat ya. Untuk nilai A, poinnya adalah 4,0, range-nya antara 81,1 sampai 100, teman-teman. Nilai B+, poinnya adalah 3,5, range-nya antara 74,6 sampai 81,0 ya. Kemudian juga untuk nilai B, poinnya 3,0 dan range-nya antara 68 sampai 74,5. Selanjutnya ada C+ untuk nilai, untuk poinnya 2,5, untuk range-nya antara 61,6 sampai 67,9, dan untuk nilai C poinnya adalah 2,0, range-nya antara 55,0 sampai 61,5. Kemudian untuk nilai D poinnya adalah 1,5, range-nya 27,5 sampai 54,9. Sedangkan untuk nilai E poinnya adalah 0, teman-teman, range-nya antara 0 sampai 27,4, teman-teman ya. Itu untuk kriteria penilaian ya. Selanjutnya referensi apa yang digunakan di mata kuliah bahasa Inggris ini. Ini ada beberapa referensi, teman-teman ya. Ada yang berjudul Understanding and Using English Grammar, third edition with answer key. Ada juga The Complete
Q&A job interview book for edition, kemudian juga ada the basic English conversation for beginners, kemudian juga ada Cambridge English for job hunting, Tell It Again, the storytelling handbook for primary English language teachers, ya, kemudian juga ada A Guide to Text Types, Narrative, Nonfiction, and Poetry. Kemudian juga ada English Conversation, English for University Students, Speaking Naturally Communication Skills in American English, dan yang terakhir adalah English Conversation Premium Second Edition. Nah itu dia teman-teman untuk referensi yang digunakan, dan juga ini untuk silabus bahasa Inggrisnya. Kemudian kita lanjutkan ke bagian kedua, yaitu LPS atau rencana pembelajaran semester, teman-teman ya. Nah, ini dibagi menjadi beberapa bagian ya, ada pertemuan ya, kemudian ada capaian pembelajaran mingguan, ada materi pembelajaran, metode atau strategi pembelajaran, kemudian juga ada aktivitas pembelajaran atau pengalaman mahasiswa, ada sumber belajar dan bahan ajar, kemudian juga ada penilaian ya, indikator penilaian dan bentuk penilaian ya. Nah, untuk minggu atau pertemuan ke-1 ya, untuk capaian pembelajaran mingguannya adalah mahasiswa memahami silabus dan kontrak belajar. Kemudian juga untuk materi pembelajarannya adalah pengenalan silabus, kontrak belajar, pre-test, optional ya. Kemudian juga ada brainstorming. Sedangkan untuk metode atau strategi pembelajarannya di sini ada expository learning, aktivitas pembelajaran atau pengalaman mahasiswanya adalah ceramah, diskusi, dan juga tanya jawab. Dan untuk sumber belajar dan bahan ajarnya yaitu RPM, LPS ya, LPS. Kemudian juga di sini untuk indikator penilaian, mahasiswa dapat menjelaskan ruang lingkup belajar, mahasiswa mengerjakan soal pretest. Kemudian bentuk penilaiannya ada tulisan. Nah, kemudian di sini ya, untuk pertemuan kedua adalah mahasiswa memahami ekspresi untuk memperkenalkan diri sendiri dan orang lain dalam bahasa Inggris ya. Ini materinya ada introducing oneself and others ya, ada language function, to be, is, aim, always, were, has, have ya. Kemudian juga ada simple sentence, declarative, dan juga interrogative. Kemudian di sini menggunakan interactive learning dan juga group discussion, dan juga di sini adalah ceramah, role play, dan juga praktis teman-teman ya. Nah, ini menggunakan PowerPoint, buku referensi atau handout ya, handout. Dan di sini ya, penilaiannya adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi data diri mahasiswa, data diri ya, kemudian mahasiswa mampu memperkenalkan diri sendiri, kemudian memperkenalkan orang lain dalam dialog bahasa Inggris. Di sini adalah lisan, teman-teman ya. Kemudian kita lanjut ke pertemuan ketiga ya. Di sini adalah capaian pembelajaran minggunya adalah mahasiswa memahami ekspresi untuk mendeskripsikan benda, perasaan, orang, tempat dalam bahasa Inggris. Materi pembelajarannya adalah describing things, feelings, people, and places, language function, noun phrase, and adjective phrase ya. Untuk metode pembelajarannya adalah interactive learning dan juga group discussion. Aktivitas pembelajarannya adalah ceramah, diskusi, tanya jawab, dan juga praktis. Dan untuk sumber belajar dan bahan ajarnya adalah PowerPoint, buku referensi, dan juga handout. Penilaiannya adalah indikator penilaian. Mahasiswa mampu mendeskripsikan beberapa hal dalam bahasa Inggris. Ya, bentuk penilaiannya adalah tulisan dan lisan, teman-teman ya. Sedangkan untuk pertemuan keempat, capaian pembelajaran mingguannya adalah mahasiswa memahami ekspresi untuk menyatakan kesukaan dan ketidaksukaan dalam bahasa Inggris. Materi pembelajarannya tentu tentang expressing likes and dislikes. Language functionnya terkait dengan verb, teman-teman. Metode atau strategi pembelajaran, interactive learning, group discussion. Kemudian untuk pengalaman mahasiswa yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab, dan praktis. Sumber belajar dan bahan ajar yaitu PowerPoint, buku referensi, dan juga handout. Dan untuk penilaiannya adalah mahasiswa mampu mempraktikkan penggunaan ekspresi kesukaan dan ketidaksukaan dalam komunikasi bahasa Inggris ya, dan juga ini adalah lisan, teman-teman ya.
Selanjutnya adalah pertemuan atau minggu kelima. Mahasiswa, ya untuk capaian pembelajaran mingguannya adalah mahasiswa memahami ekspresi untuk penawaran ya dan untuk permintaan dalam bahasa Inggris. Materi pembelajarannya adalah offering and requesting. Language functionnya adalah modal, teman-teman. Kemudian juga di sini adalah metodenya interactive learning, group discussion ya. Aktivitas pembelajarannya yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab dan juga praktis. Sumber belajar dan bahan ajar terkait dengan PowerPoint, buku referensi dan juga handout sama ya teman-teman ya. Untuk indikator penilaian, mahasiswa mampu menggunakan ekspresi penawaran dan permintaan dalam komunikasi bahasa Inggris. Bentuk penilaiannya adalah lisan ya. Kemudian untuk ke pertemuan ke-6 ya, capaian pembelajaran mingguannya adalah mahasiswa memahami ekspresi untuk memberi opini dalam bahasa Inggris. Materi pembelajarannya adalah giving opinions. Ya, language function ya adalah in my opinion, bla bla bla, I think, bla 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 ya. Kemudian juga untuk metode atau strategi pembelajarannya adalah interactive learning, group discussion. Kemudian juga untuk aktivitas pembelajarannya adalah ceramah, diskusi, tanya jawab, dan praktis. Sumber belajarnya masih sama, teman-teman ya. Kemudian untuk indikator penilaiannya adalah mahasiswa mampu menggunakan ekspresi dalam memberikan opini dalam bahasa Inggris. Bentuk penilaiannya adalah lisan ya. Kemudian untuk pertemuan ke-7 ya, di sini capaian pembelajaran mingguannya adalah mahasiswa memahami ekspresi untuk menyatakan persetujuan dan ketidaksetujuan dalam bahasa Inggris. Materi pembelajarannya ekspresi agreement and disagreement. Language functionnya adalah I agree, bla bla bla, I disagree, bla 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 ya. Nah, untuk metode, aktivitas pembelajaran dan sumber belajar ini masih sama, teman-teman. Untuk indikator penilaiannya adalah mahasiswa mampu menggunakan ekspresi persetujuan dan ketidaksetujuan dalam bahasa Inggris. Ya, kemudian untuk bentuk penilaiannya adalah lisan. Ya, selanjutnya adalah ujian tengah semester. Ya, tentu saja ya setelah pertemuan ke-7 kita akan mengikuti atau akan melaksanakan ujian tengah semester. Selanjutnya setelah ujian tengah semester kita masuk ke pertemuan ke-8 ya. Mahasiswa memahami ekspresi untuk menceritakan kembali si cerita, film, maupun buku dalam bahasa Inggris. Untuk materi pembelajarannya adalah retelling stories ya. Language functionnya adalah past tense ya. Kemudian untuk metode atau strategi pembelajarannya adalah group discussion, aktivitas pembelajaran, dan untuk sumber belajarnya ini masih sama, namun ada tambahannya. Ini ada menggunakan film ataupun novel, teman-teman. Indikator penilaiannya adalah mahasiswa mampu menceritakan kembali isi cerita film maupun buku dalam bahasa Inggris. Bentuk penilaiannya adalah lisan, teman-teman ya. Nah, untuk ke-9 ya, ini adalah mahasiswa memahami ekspresi untuk menceritakan proses dan prosedur dalam bahasa Inggris ya. Materi pembelajarannya adalah explaining process and procedure. Language functionnya adalah passive and active voice, transition signals per second, then finally and etc. ya. Kemudian untuk metode, aktivitas pembelajaran dan sumber belajar masih sama ya. Nah, kemudian untuk indikator penilaiannya adalah mahasiswa mampu menggunakan ekspresi untuk menceritakan proses dan prosedur dalam bahasa Inggris. Bentuk penilaiannya adalah lisan dan tulisan. Kemudian untuk pertemuan ke-10, capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menulis application letter dan CV atau curriculum vitae dalam bahasa Inggris ya. Materi pembelajarannya adalah writing application letter and CV, writing program academic writing teman-teman ya, dan juga penugasan writing. Metode atau strategi pembelajarannya adalah CTL, Contextual Teaching and Learning, teman-teman. Untuk aktivitas pembelajaran ini masih sama, sedangkan untuk sumber belajar dan bahan ajar ini ada tambahannya yaitu job vacancies, application letter, teman-teman ya. Untuk indikator penilaian, mahasiswa mampu menulis surat lamaran dan daftar riwayat hidup atau CV ya. Kemudian juga bentuk penilaiannya adalah lisan dan juga tulisan, teman-teman ya. Baik, di sini ada indikator penilaiannya. Ini ada tambahan teman-teman ya, mohon maaf sekali ini
tidak terlihat begitu ya teman-teman ya. Namun pada intinya adalah terkait dengan capaian pembelajaran tentu saja ya. Baik, kemudian untuk capaian pembelajaran pertemuan ke-11, mahasiswa mampu menghadapi application letter dan CV ya dalam bahasa Inggris. Ini adalah terkait dengan materi job interview ya. Kemudian di sini masih sama teman-teman, CPL. Di sini ada role play juga teman-teman. Dan di sini masih sama ya untuk bahan acaranya. Dan di sini penilaiannya adalah mahasiswa mampu menghadapi interview yang berhubungan dengan surat lamaran dan juga CV. Dan bentuk penilaiannya adalah lisan dan juga tulisan. Baik, untuk selanjutnya adalah pertemuan ke-12, capaian pembelajaran mingguannya adalah mahasiswa mampu melaksanakan presentasi ya. Jadi 12 dan 13 sama teman-teman ya, mampu melaksanakan presentasi. Materi pembelajarannya adalah making presentation 1 dan 2 ya untuk pertemuan 12 dan 13. Outlining a presentation teman-teman ya untuk pertemuan 12-nya yaitu introduction, discussion, dan juga closing. Kemudian juga preparing and practicing a small discussion in group, being presenter, moderator, MC, and participants ya. Kemudian untuk metodenya ada presentasi, panel, discussion, interactive learning, dan juga role play. Nah, di sini untuk aktivitasnya ada presentasi dan juga penugasan kelompok. Kemudian juga sumber belajar dan bahan ajar mesti sama ya teman-teman. Indikatornya adalah mahasiswa mampu melaksanakan presentasi dalam bahasa Inggris. Bentuk penilaiannya adalah lisan dan tulisan. Nah, untuk 13 di sini masih sama tadi ya. Untuk materi pembelajarannya adalah practicing a small discussion in group, being presenter, moderator, MC, and participants ya teman-teman. Kemudian di sini masih sama ya, penilaiannya, indikator penilaiannya adalah mahasiswa mampu melaksanakan presentasi dalam bahasa Inggris. Bentuk penilaiannya masih sama teman-teman ya. Nah, untuk pertemuan ke-14 kita akan fokus ke pengulangan atau review ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah ujian akhir semester teman-teman ya. Itu untuk rancangan pembelajaran semester atau LPS bahasa Inggris teman-teman ya. Nah, baik teman-teman. Terima kasih sekali teman-teman ya. I think that's all for today. Mungkin hanya itu teman-teman ya untuk pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. If you have any questions, suggestions, opinions, thought or anything that you want to tell, you can write it on the comment section. Apabila teman-teman memiliki pendapat, saran, ya, pemikiran ataupun hal lainnya yang ingin teman-teman sampaikan, silakan sekali untuk dituliskan di kolom komentar. Okay, everyone, thank you so much for joining our class today. Let's close our class today by saying, stay happy, stay healthy, stay cool, keep striving, and keep grinding. Mari teman-teman, kita tutup untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan mengucapkan stay happy, stay healthy, stay cool, keep striving, and keep grinding teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.